Assalamualaikum, kembali lagi Ibu akan membahas soal pembelajaran jarak jauh pekan yang kedua, soal IPA. Kembali lagi dibuka buku catatannya ya, karena Ibu sudah meminta kalian menulis soal tugas yang ada di Google Classroom. Yang pertama soalnya adalah apa pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, pengaruh gaya itu apa sih? Gaya itu adalah pengaruh gaya. Nah, gaya itu apa? Gaya itu dorongan. Ketika suatu benda didorong atau ditekan atau ditarik, kan karena bisa gaya dorong dan bisa gaya tarik. Nah, apa yang akan dialami benda itu? Kalau bendanya elastis, benda elastis itu apa sih? Seperti mainan lilin, mainan atau biasa disebut malam, lilin mainan atau malam. Nah, kalau benda elastis seperti lilin mainan atau malam, ketika memperoleh gaya, maka yang akan terjadi adalah berubah bentuk. Bisa jadi gepeng. Kalau terhadap benda elastis, kalau terhadap benda diam, benda padat diam, kemudian ada gaya. Misal contohnya ini, Ibu punya stabilo. Stabilo ini asalnya diam, kemudian ada gaya, Ibu dorong, maka yang terjadi adalah benda diam bisa jadi bergerak. Atau ada benda nih sedang bergerak ke arah kanan, kemudian sama Ibu didorong ke arah balik. Ini misalkan sedang bergerak, Ibu dorong balik. Nah, ini ke sini, Ibu dorong balik. Nih, apa yang terjadi? Benda diam bisa menjadi bergerak. Berarti ini artinya merubah kecepatan. Kecepatannya asalnya kalau diam itu kecepatannya 0, kalau bergerak kecepatannya menjadi bernilai, ada nilai kecepatannya. Nah, yang ketiga yang barusan Ibu praktekkan, ini dia sedang bergerak ke arah kanan, sama Ibu didorong ke arah kiri, maka yang terjadi adalah perubahan arah gerak. Nah, jadi ketika suatu benda dikenai gaya, kemungkinannya kalau benda elastis akan berubah bentuk. Kalau benda padat ketika dia diam, maka dia akan berubah atau merubah nilai kecepatan. Ketika dia sedang bergerak, bisa jadi arah geraknya yang berubah atau besar kecepatannya juga bisa berubah, bisa semakin cepat menjadi semakin cepat atau bisa semakin lambat Ini jawaban soal nomor 1 ya. Lanjut soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 Ibu meminta kalian membedakan gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, ini sepertinya sudah dipelajari ya di SD juga ya. Nah, kalau gaya sentuh itu gaya yang dia harus terjadi pertemuan permukaan. Nah, contohnya apa? Gaya dorong. Nah, kalian pernah lihat mang-mang yang jualan dengan menggunakan gerobak, atau misalkan mang sayuran jualan gerobak, ketika dia mendorong gerobak sayuran pasti nempel tangannya, nggak mungkin tidak menempel ya. Nah, itu gaya dorong itu karena merupakan gaya sentuh. Kebayang kalau nggak nempel kalian lompat meureun, kecuali di tempat yang turun ya jalannya gitu.
Nah, kemudian kalau gaya tak sentuh itu gaya yang tidak usah bersentuhan tapi ada pengaruhnya. Contohnya apa? Ini ibu megang pulpen. Nah, ibu lepaskan pulpennya. Apa yang terjadi? Pulpen itu jatuh ke bawah ya. Nah, kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada gaya gravitasi. Nah, jadi apakah gaya gravitasi itu kan dari bumi? Apakah buminya harus menyentuh dulu pulpen lalu pulpen jatuh? Tidak. Pulpennya tetap di atas, tetapi dia jatuh karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi itu tidak harus menyentuh pulpen, tapi pengaruhnya terasa oleh pulpen. Nah, itu soal nomor 2. Lanjut, soal nomor 3. Soal nomor 3 Ibu meminta kalian menjelaskan apa? Sifat inersia. Sifat inersia. Nah, apa itu sifat inersia? Ternyata kita itu punya kecenderungan sifat inersia. Jadi bahasa fisikanya kalau kalian sedang menonton TV, kemudian ibu kalian menyuruh kalian ke warung membeli sesuatu, kalian mungkin tidak mau berangkat, tidak mau membantu ibu kalian pergi ke warung, itu inersianya lagi tinggi. Nah, jadi kecenderungan suatu benda untuk berada pada keadaan semula. Keadaan semulanya apa? Kalau benda diam, dia ingin tetap diam. Tetap diam. Nah, kalau benda itu sedang bergerak, dia ingin tetap bergerak. Contohnya apa? Ketika kalian ada di angkot. Ketika kita berada di angkot. Ketika kita berada di angkot, angkotnya ngetem, kita kan diam ya. Di angkot ngetem diam. Ketika tiba-tiba sudah penuh nih penumpang, tiba-tiba supirnya ngegas. Angkot bergerak secara mendadak. Maka apa yang terjadi ketika kita berada di angkot yang sedang diam? Tiba-tiba digas. Apa yang sedang terjadi? Maka tubuh kita bergerak ke arah berlawanan. Dengan arah gerak angkot. Nah, ini kenapa? Karena si badan itu melawan, ingin tetap diam. Jadi ketika dipaksa digas mobil untuk mempertahankan posisi diamnya, maka tubuh kita otomatis terdorong ke arah belakang. Nah, itu soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 sama dengan ini ya. Soal nomor 4 itu, mengapa ketika kita sedang berada di dalam kendaraan yang melaju kencang dan tiba-tiba direm, badan akan terdorong ke depan. Kebalikan, ketika kita ada di kendaraan, nah kendaraannya lagi jalan, tiba-tiba direm. Jadi posisi badan kita yang lagi jalan pelan, tiba-tiba harus mendadak berhenti. Nah, tubuh kita melawan, kita akan terdorong ke arah depan. Kemudian selanjutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 apa? Di situ Rizky mendorong sebuah kotak.
dengan massa. Jadi ceritanya ini ada Rizky. Kemudian jadi ada Rizky, ada Wira. Rizky dan Wira itu kemungkinan berat badannya sama. Jadi kita anggap Rizky dan Wira itu berat badannya sama. Makanya ketika mendorong suatu benda, gayanya itu sama. Apa yang beda? Nah, yang beda kalau Rizky itu dia mendorong benda dengan massa F, mendorong benda dengan massa 3 kg. Kalau Wira mendorong benda dengan massa F-nya sama ya, 6 kg, 2 kali dari massa Rizky. Di sini ditanyakan, siapakah yang mendorong kotak lebih cepat? Mengapa? Nah, siapa yang mendorong kotak lebih cepat? Ini tenaganya sama Rizky dengan Wira. Rizky mendorong benda 3 km. Sementara Wira mendorong benda dengan massa 6 kg. Mendorong benda yang lebih besar massanya, yang lebih besar, dengan mendorong benda yang lebih kecil, kira-kira akan lebih cepat mana? Nah, ternyata berdasarkan hukum 2 Newton akan lebih cepat mendorong benda ini. Ini lebih cepat. Nah, jadi sesuai dengan hukum 2 Newton. Gaya percepatan benda dipengaruhi oleh dua besaran. Yang pertama gaya dorong, yang kedua massa benda. Nah, jadi ini gayanya sama, maka akan lebih cepat yang massanya lebih kecil. Itu jawaban soal nomor 5. Kemudian yang terakhir adalah jawaban soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Soal nomor 6 itu yang pertama adalah tangan mendorong tembok. Ini materi tentang hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Nah, tangan mendorong tembok, maka ini aksi. Reaksinya apa? Tembok pun mendorong tangan. Kemudian di situ ada lagi kepala menyundul bola. Ini aksi, berarti reaksinya bola menekan kepala. Kemudian ada lagi kaki perenang mendorong dinding kolam renang. Berarti reaksinya dinding kolam renang mendorong kaki perenang.
itu tentang gaya aksi reaksi. Jadi ini hukum alam ya, sunatullah. Ketika kita memberikan aksi, maka akan ada reaksi. Ketika ibu misalkan mendorong meja ini, maka meja itu pun menekan tangan ibu. Ketika ibu tekankan pulpen ke meja, maka meja pun menekan pulpen. Nah, itu adalah gaya aksi reaksi. Ini hukum 3 Newton. Nah, ini video untuk ibu rekam untuk pembahasan soal ya. Semoga ada hal yang bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di WA group, di Google Classroom juga boleh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kemudian kalian siap-siap, minggu depan kita ulangan. Setelah ini masih ada tugas yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.